Sejak pemerintah berencana menghentikan produk BBM premium dan Pertalite, kini banyak masyarakat melirik sepeda listrik dan motor listrik, hingga produk ini pun laris manis. Di depan kita sudah ada salah satu produk sepeda listrik Luxury Sunrise. Bagaimana spesifikasinya, apa keunggulan dan kekurangannya? Tonton terus video ini sampai tuntas dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Oke, untuk tenaga di sini sepeda ini dibekali 4 buah baterai ya, dengan tegangan total 48 volt 12 ampere. Nah, jadi untuk satu baterai itu 12 volt ya, dihubungkan secara seri ya. Kemudian di sini untuk penggeraknya ada sebuah dinamo ya, dengan daya 500 watt. Kemudian untuk ban di sini sudah menggunakan ban tubeless ya. Ini di depan juga sama. Kemudian di sini juga sudah menggunakan shockbreaker ya, meskipun ini agak keras. Nah, ini perbedaannya antara sepeda listrik dengan motor listrik. Pada sepeda listrik di sini masih tersedia pedal untuk goes ya. Jadi kalau misalkan di jalan ternyata baterainya habis, kita masih bisa melanjutkan perjalanan dengan mengayuh ya, goes ini ya. Kemudian ada sebuah display untuk indikator. Nah, kalau kita nyalakan ini bisa kita lihat ada kecepatan, bisa lihat di sini ada 0 km per jam. Ini kalau kita sudah jalan nanti akan menunjukkan kecepatan laju sepeda. Kemudian di sini juga ada indikator untuk kapasitas baterai yang masih tersedia. Kemudian di sebelah kanannya juga ada jarak tempuh yang sudah dilalui, satuannya menggunakan kilometer. Yang lainnya di sini tersedia lampu utama ya. Kalau kita nyalakan, sini ada siang hari jadi nggak begitu terlihat ya. Kemudian ada juga klakson dan lampu sein. Ini lampu seinnya ada bunyinya. Sebetulnya bagus karena memang untuk sepeda listrik ini karena tidak ada suara knalpot, itu sebetulnya berbahaya kalau misalkan kita belok ya. Mungkin saja kendaraan di depan kita tidak menyadari bahwa ada sepeda yang sedang kita gunakan. Ini suara ini bisa sebagai indikator ya, untuk mengetahui bahwa ada kita di belakang mereka seperti itu. Tapi memang mungkin untuk yang tidak biasa agak risih karena memang bunyinya cukup keras ya, yang menjadikan kita menjadi perhatian orang. Oke, kemudian di sini untuk joknya sudah lumayan empuk ya. Juga di bagian bawahnya ada pegas. Jadi kalau misalkan jalannya tidak rata, banyak berlubang, kita masih lumayan terbantu oleh yang empuk ini dan pegasnya ya. Karena memang untuk yang ini memang enggak selunak sepeda motor ya, ini agak keras ini. Kemudian di sini juga ada keranjang untuk barang bawaan. Makanya sepeda listrik ini sangat tepat digunakan untuk ibu-ibu yang mungkin sering mengantar anak ke sekolah atau belanja ke warung-warung di dekat rumah. Kemudian yang tidak kalah menariknya di sini untuk kontak sepeda ini juga tersedia remote ya. Jadi kita bisa menghidupkan menggunakan remote ini. Dan untuk menghidupkan kita bisa tekan 2 kali ya. Untuk mematikan kita tekan ini. Kemudian untuk alarm ya juga ada ya. Kalau kita pakai ini untuk mode pencarian sepeda ketika kita sepedanya berada di parkiran. Sesuai
buku petunjuk lama pengisian antara 4-6 jam, dan setelah baterai terisi penuh, sepeda mampu melaju dengan kecepatan maksimum 35 km per jam dengan jarak tempuh maksimum adalah 40 km. Namun pada kenyataannya setelah kita pakai, untuk pengisian baterai dari kondisi kosong hingga terisi penuh diperlukan waktu 8-9 jam, dan ketika sudah terisi penuh, jarak tempuh maksimum yang bisa dicapai hanya kurang lebih sekitar 35 km. Namun ada sisi lebihnya, yaitu ketika melaju kecepatannya bisa lebih dari 35 km per jam. Namun pada display hanya mampu menuliskan 35 km per jam. Nah, ini bisa kita ketahui ketika sepeda melaju beriringan dengan sepeda motor, di mana sepeda motor kecepatannya kurang lebih sekitar 40 km. Kita bisa berdampingan. Kita di rumah menggunakan daya 900 watt ya. Setelah kita pakai selama kurang lebih 1 bulan, hanya ada penambahan kurang lebih 20 ribuan ya. Jadi masih di bawah 30.000 untuk pemakaian 1 bulannya. Memang kalau dibandingkan dengan bensin ini sangat irit ya. Nah, itu untuk pemakaian selama 4-6 hari dalam seminggu untuk bolak-balik pulang pergi kerja. Dan untuk pengisian atau pengecasan dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Kita lebih sering mengisi setiap 2 hari sekali untuk menghindari kehabisan baterai di tengah jalan. Jadi setiap 2 hari sekali kita cas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dari sepeda ini. Sepeda ini ramah lingkungan, tidak mengeluarkan polusi. Yang kedua, cukup irit ya. Kenapa? Karena di sini perlukan pajak kendaraan ya setiap tahunnya, kemudian tidak ada perawatan atau servis rutinnya, tidak perlu ganti oli. Terakhir nih, sepeda listrik ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk olahraga pagi. Ketika kita ingin bersepeda ya yang sedikit ringan, kita bisa menggunakan ini, kita goes. Sepeda listrik ini rentan terhadap air, sangat tidak tepat jika dalam keadaan hujan kita menggunakan sepeda ini ya, meskipun tidak mati pada saat itu mungkin ya. Nah, kita harus berjaga-jaga agar ini tidak sampai bermasalah, karena apabila air masuk ke dalam dinamo ini ya mungkin tidak seketika mati, tapi ketika sudah masuk ke situ maka akan timbul korosi. Nah, korosi itu artinya akan mengganggu perputaran rotor ataupun perputaran dari dinamo ini ya. Kalau kita bongkar, nanti akan kita lihat antara rotor dan stator ruang jaraknya itu sangat kecil ya, jaraknya sangat kecil ya, kurang lebih sekitar 1 mili. Itu kalau di situ jarak itu kemudian disisipi oleh karat, maka itu akan mengganggu perputaran, kemudian akhirnya timbul gesekan, kemudian timbul panas, dan akhirnya bisa membakar kumparan atau spool yang ada di kumparan dinamo yang ada di dalam dinamo ini. Nah, kalau sudah rusak ini juga lumayan, ini harganya kurang lebih sekitar 2 juta. Itu baterai yang digunakan di sini mempunyai masa pakai hanya antara 2-3 tahun. Bahkan bisa kurang dari 2 tahun jika pemakaiannya tidak benar, tidak sesuai petunjuk. Ini biayanya lumayan besar, keempat-empatnya kita ganti ya, 1 buahnya kurang lebih sekitar 450-500. Jadi kalau 4-nya kita ganti ya lumayan juga, sekitar 1,5 juta hingga 2 juta setiap 2 atau 3 tahun sekali. Oke, kekurangan yang ketiga, kalau kita amati di sini untuk jok bagian belakang ini langsung terhubung pada as ya, roda belakang, sehingga ketika sepeda ini melewati jalan yang tidak rata, yang banyak lubang, maka hentakan dari roda belakang ini akan langsung tersalurkan ke jok belakang ya, tanpa melalui ini, tanpa diredam oleh shockbreaker. Nah, hentakannya itu langsung sampai sini. Seharusnya jok belakang ini tidak langsung terhubung ke sini ya, tapi harusnya terhubung ke depan sini, sehingga ketika ada hentakan itu tidak langsung tersalurkan ke sini, tapi melalui shockbreaker sehingga sedikit teredam.